Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Riyadi Darwis. Hari ini mau berbagi dengan sahabat sekalian terkait dengan belajar tentang kehidupan. Dari mana kita bisa memulai kehidupan? Tidak jauh-jauh dari lingkungan terdekat kita. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita belajar tentang kehidupan dari cara memasak makanan yang ada di lingkungan kita, khususnya untuk nasi. Nah, di sini saya menunjukkan ada beberapa alat memasak dalam dunia tradisi masyarakat Sunda. Ini ada sejumlah alat, mungkin tidak bisa saya hadirkan semuanya, gitu ya. Nah, ini saya mewakilkan saja. Di antaranya yang pertama adalah ini lulumpang dengan halu. Kalau untuk ukuran yang lebih besar, yang lebih sedang, mungkin kurang lebih sebesar ini tingginya, itu namanya jublek. Lebih besar lagi, itu namanya lisung, ya, lisung yang agak lebih lebar, panjang, dan bisa dilakukan oleh banyak orang, gitu ya. Nah, ini kan untuk skala kecil. Nah, oleh karena itu, pada saat kita memulai, dari mana nih? Nah, padi yang sudah dipanen tadi, itu biasanya masukkan dulu ke lumbung ataupun ke leit. Dari situ kalau nanti mau dipakai lagi, maka orang Sunda biasanya akan pergi ke lumbung ataupun ke leit untuk mengambil beras tandanan itu, ya. Nah, kemudian nanti dia akan ditumbuk menggunakan halu, ya, dan jublek. Nah, itu nanti akan memisahkan antara batang padi dengan bulir-bulir padinya. Nah, nanti setelah itu dimasukkan untuk memisahkan, ya, kotoran-kotoran dipisahkan. Nah, kalau sudah beres, kemudian si jeraminya itu dipisahkan. Nah, selanjutnya dari proses itu kita menumbuk buliran padi menjadi beras, gitu ya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita pakai? Jadi ini sebetulnya pelajaran biologis, begitu ya. Ini kaitannya juga dengan masalah hubungan suami istri ataupun koitus, ya. Jadi ini halu dengan lumpang atau jublek dengan lisung itu adalah simbol maskulinitas dan simbol femininitas, ya. Nah, jadi ini adalah hubungan suami istri, ya. Jadi seperti itu. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Bahwa ternyata untuk bisa seorang ibu ataupun bapak mengharapkan kehadiran anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, dan pengertian di sini adalah nasi yang menjadi enak untuk dimakan, untuk dinikmati siapapun. Nah, maka itu harus berprosesnya cukup panjang dan butuh waktu, butuh kesabaran, butuh ketelatenan. Bagaimana kita bisa menciptakan, menghadirkan nasi itu menjadi sesuatu yang bernilai untuk siapapun, gitu ya. Nah, kemudian itu diibaratkan pada saat memulai. Nah, saat memulai pun seorang suami ataupun istri, dia tentunya harus memilih, ya, mengambil sumber-sumber untuk dijadikan sebagai kehidupan ini harus terpilih. Pilihlah, gitu kan. Jadi diambil dengan sangat baik. Nah, maka memilih sesuatu termasuk di dalam mengkonsumsi makanan dari mana sumber penghasilan kita, ini akan berpengaruh terhadap kehidupan. Makanya itu dipilih, dipisahkan antara gagang padinya, ya, kemudian dipisahkan nanti kalau ada daunnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menapi beras, ya, napi beras, gitu ya, ataupun padi, gitu ya, untuk menghilangkan kotoran-kotoran tadi, ya. Nah, ini juga dengan simbol apa? Simbol yang kita buat dengan nyiru ataupun, ya, ini apa, kecil, ya, nyiru kecil. Nah, ini juga sama. Ini adalah simbol femininitas, ya, simbol seorang wanita. Bagaimana kesabaran seorang perempuan, dia bisa mengayomi, kemudian dia bisa memisahkan, ya, ada unsur tadi. Nah, setelah jadi, kemudian bulir padi yang sudah terpilih ditumbuk kembali, ditumbuk sampai menjadi beras, ya, dipisahkan antara kulit arinya sampai muncul bulir-bulir berasnya, ya.
Kemudian dia akan ditapi untuk memisahkan antara bubuk-bubuk yang tidak penting, ya, ataupun kalau istilah orang Sunda apa ya, membuang huut lah gitu ya. Ada huutnya, kemudian ada serahnya ditapikan dan sebagainya. Barulah ditanak nantinya. Tapi sebelum beranak tentunya harus dicuci terlebih dahulu melalui boboko biasanya, ya. Melalui boboko dicuci bersih, ya. Kemudian ada proses ngalemangkeun, ya. Jadi memisahkan, ya, nantinya ada sesuatu yang kotor bisa terbuang setelah kita mengulang berkali-kali sampai akhirnya si kotoran itu terangkat, mengapung, kemudian dibersihkan. Itu istilahnya ngalemangkeun. Nah, itu penting sekali. Sama, seorang tua juga harus bisa mengondisikan anak kita itu diberikan pemahaman, pendidikan yang baik, gitu ya. Ditunjukkan kemana yang harus kita tuju. Nah, itulah dengan cara memberikan pembekalan-pembekalan, ya, dipisah-pisahkan. Nah, kemudian setelah itu baru kita membuat istilahnya ngarih. Ngarih biasanya ada 2 proses yang bisa kita lakukan. Dari nasi yang sudah diisikan, ya, dicuci bersih itu kemudian dimasukkan ke dalam asupan, gitu ya. Nah, sudah dibersihkan, masukkan ke sini, ya, kemudian nanti dikukus. Nah, ini sekali lagi proses juga dalam kehidupan. Proses mengukus di dalam seeng dan asupan ini mematangkan bakal nasi ini. Nah, ini adalah sama persis ketika kita ada dalam kondisi bagaimana mematangkan anak. Nah, seorang ibu, seorang ayah itu penting untuk banyak menimba ilmu, menambah wawasan, ya. Kalau yang sedang hamil kan biasanya kalau orang Islam baca Al-Quran misalnya, banyak zikir, banyak istighfar dan sebagainya, kemudian kita melakukan yang terbaik dan sebagainya. Itu disimbolkan dari mana? Nah, pengapian, ya, pemanasan dengan api itu kan simbolnya penerang yang menerangkan. Hawa panas ini juga sama, simbol dari wawasan keilmuan, ya. Sampai ini matang. Nah, baru akhirnya setelah matang dimasukkanlah nanti ke dalam dulang. Maka dalam orang Sunda ada dikenal istilah nyah dulang, gitu ya, nyah dulang, gitu kan. Ada pengertiannya. Nah, ini dulang namanya, ya. Nah, dulang. Kemudian si nasi ini dimasukkan ke sini, lalu dia diakel menggunakan hihit. Nah, ini, ya, dengan hihit. Nah, biasanya ternyata untuk melakukan ini, ya, istilahnya proses menanak nasi dengan kemudian menggunakan hihit, lalu tangan kanan adalah untuk istilahnya membolak-balikan nasi. Ini ternyata ini adalah semacam proses bagaimana kita senam otak kiri, otak kanan. Ini otak kiri, otak kanan. Karena ini bekerja dua-duanya. Karena ini otak kiri jalan, otak kanan juga jalan, gitu ya. Nah, jadi ini dilakukan. Nah, proses ngakel ini ditambah dengan ngahidan ini apa sih sebetulnya? Ini diibaratkan orang tua, ayah, ya, cukil, ibunya dulang. Ini adalah proses orang tua. Sama halnya dengan guru, ya, di sekolah sama, ya. Jadi dia dalam berproses terus melakukan ini, ya. Jadi ada peran-peran yang harus dilakukan bersama, kolektif, gitu ya. Tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi harus bersamaan, ya, melakukan aktivitas tersebut. Nah, dalam proses seperti ini kemudian sampai akhirnya nasi itu diakel. Untuk apa? Supaya hasilnya nasi itu menjadi pulen, enak untuk dimakan. Nah, biasanya kalau sudah menjelang nasi sudah hampir pulen, biasanya dibentuk, diacer-acer, ya, istilahnya, ya. Jadi nah, seperti ini sampai nanti si bentuk nasi ini bulat, gitu ya, bulat. Kemudian nanti pada saat akan menyajikan, jangan lupa cukilnya disimpan di tengah-tengah, ya. Kemudian barulah disajikan.
Nah, proses terakhir inilah sebetulnya ketika penyajian ini simbolnya bahwa peran orang tua harus bisa menjadikan anak itu siap untuk dinikmati oleh lingkungannya. Harus bisa memberikan rahmat, keberkahan bagi siapapun, baik untuk dirinya, keluarganya, ataupun untuk masyarakatnya, bangsa, negara, dan agama. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini bermanfaat buat kita, dan kita tetap menjaga kelestarian warisan leluhur bangsa kita. Terima kasih.